Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak bener ya Bu ya. Ojo macem-macem lo ya. Polisi. Saya bukan polisi Bu. Saya Jamaluddin Bu. Kiai salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon izin Kiai, saya bukan menggurui Kiai karena Kiai habis Quran. Saya alhamdulillah hafal Quran 30 juz. Terakhir cuma qul huwallahu ahad. Itu aja. Tapi 100 kali sama dengan khatam satu Quran, betul. Nah, itu aja udah. Kalau Kiai Rahman kan Masya Allah. Wa rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cukup segini aja lah Kiai. Cukup ya Bu, cukup ya Bu ya. Shadaqallahul azim aja ya. Gimana? Aduh, lanjutin. Saya sebenarnya grogi juga deket Kiai. Suruh apa ya, suruh ngaji gitu loh. Ngajinya opo? Orang bisa saya nih. Tapi yang namanya di kepolisian tugasnya bisa nggak bisa harus bisa ya Kiai. Ya, insya Allah lah sedikit saya. Cuma nggak lama-lama, paling 5 jam. Bener bapak-bapak? Cukup? Hah? Nah, Ibu 5 jam cukup Bu? Enggak, nanya bapak-bapak, ibu-ibu dulu saya. Ibu, kalau 5 jam cukup Bu? Pulang. Saya juga pulang juga Bu. Bapak-bapak katanya oke 5 jam. Pak, siap 5 jam Pak? Ya Allah, berarti jangan ada dusta di antara kita. Betul. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren As-Sofa Gus Rahman, ada salam dari Pak Sigit. Beliau tadi WA saya kangen katanya. Ji katanya, Kang, alhamdulillah Pak Sigit sekarang jadi Karo SDM Polda Bali yang sebentar lagi pecah bintangnya. Ya, juga Pak Wahyu Sri Bintoro, salam sama Pak Gus. Beliau sampaikan salam Pak Dek sama beliau, kangen. Nanti mudah-mudahan beliau bisa main ke sini silaturahim. Mudah-mudahan kita doakan guru kita, orang tua kita, Gus Rahman,
diberikan panjang umur yang barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan Allah selalu memuliakan ilmunya dan juga Allah memuliakan beliau, sebab seorang kiai adalah panutan kita. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Beliau diberikan amanah oleh Allah untuk mengemban satu ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau kepada kita, kita bisa amalkan. Betul Pak? Alhamdulillah, Ratibul Hadad kita tadi sudah baca, ya. Terus salawat Nabi kita baca, Masya Allah, indah rasanya Pak, indah rasanya Bu, betul Bu. Bu, kalau punya suami pinter baca salawat, indah enggak Bu? Suaranya merdu, indah enggak Bu? Yakin kalau suami kita punya suara yang indah, punya suara yang bagus, salawat pun indah Bu, betul. Tapi kalau punya suami suaranya cerewet, indah enggak Bu? Indah enggak Bu? Indah. Pak, Bapak punya orang istri suaranya bagus, indah enggak Pak? Bahagia enggak Pak? Jujur Pak, jangan ada dusta kita Pak. Kalau punya istri suaranya bagus, suaranya indah, bahagia enggak Pak? Bahagia. Kalau punya istri suaranya cerewet, bahagia enggak? Enggak. Tapi paling nikmat Bu, Pak, kalau punya seorang istri yang cerewet, maaf Pak, bahagia Pak. Kalau ada yang lagi hutang, jangan Bapak yang hadapi, istri yang suruh hadapi. Betul. Nah, maka dari itu mudah-mudahan sekali lagi kita doakan guru kita ini ya, orang tua kita, Allah panjangkan umur yang barokah. Juga yang saya hormati para santriawan, santriawati as-sofa, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diberikan ilmu yang manfaat. Sebab yang namanya santri, Masya Allah, indah Pak. Dulu saya ingat di pondok pesantren di Tasikmalaya, 3,5 tahun itu saya ngeliwat doang. Artinya cuma kalau malam mijitin guru, tidak pernah yang namanya ngaji Quran, nggak pernah yang namanya ngaji tafsir sawi, Dalilul Falihin, Alfiyah, Riyadus Shalihin, Kasyifatus Saja. Tidak pernah saya baca kitab itu. Masya Allah, 3,5 tahun saya mijitin guru itu Kiai Ajengan Noman Cikole. Masya Allah, suatu ketika saya ditanya, Jamal, kamu sekarang pindah kembali, Akang ridho, Akang ikhlas untuk kamu berbagi ilmu keluar lagi. Akhirnya saya telepon Kiai orang tua, Bah, saya bilang, Bah, Jamal dikeluarin sama Kiai karena udah pas katanya. Orang tua datang, dia bilang, Ajengan, apakah anak saya sudah bisa baca kitab? Insya Allah bisa. Yang keluar itu 138 santri waktu itu dengan barengan saya. Malamnya diujilah para santri tersebut yang 100 lebih. Suatu ketika guru, Jamal bacakan kitab Al-Ihya Ulumuddin bait ke-5. Bengong saya, lah gak pernah ngaji Pak, cuma mijitin. Tapi Allah berkehendak. Dalam Al-Quran surah Yasin kan dikatakan yang terakhir ya Kiai ya, innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun.
Itulah Pak, kalau Allah menghendaki kun fayakun terjadi, maka terjadilah. Saya baca kitab Dalilul Falihin bait kelima, langsung berat, langsung dibaca. Allah karim, Masya Allah. Saya tidak pernah namanya ngaji. Berarti itulah doa daripada seorang guru. Makanya santri, santriawan, santriawati, kalau pengen berkah ilmu, turuti apa kata guru. Kalau kata guru, kamu silahkan sekarang cari. Berarti itu udah ridho guru untuk keluar mencari ilmu lagi. Betul. Sekarang banyak Pak Kiai, maaf, Ustadz, ilmunya banyak tapi tidak manfaat. Kenapa? Tidak ada ridho guru. Betul. Tapi saya alhamdulillah. Makanya saya alhamdulillah pesantren lagi ke Al-Furqan di Bogor, di daerah Semplak, yaitu Kiroah. Alhamdulillah juara pertama tingkat internasional, tapi tingkat RT. Peserta 10, 9 kagak ada, cuma saya doang. Nggak dikasih piala, saya beli piala. Alhamdulillah nggak ada yang ngambil pialanya. Tuh doa guru saya 2,5 tahun di Al-Furqan. Alhamdulillah terakhir saya 87 dapat MTQ nasional di Lampung. Waktu itu pekan ta'arufnya adalah gajah main bola. Alhamdulillah saya mewakili Jawa Barat juara pertama dan Jawa Barat juara umum. Berangkatlah hadiahnya, berangkat haji waktu itu. Alhamdulillah. Itu berkahnya Al-Quran tuh. Makanya kalau orang yang hafiz Quran indah rasanya. Kenapa? Bacaannya indah terus. Ya. Murotalnya enak. Betul nggak? Betul nggak Pak? Ibu, Bu pengen Bu punya anak hafiz Quran Bu? Suka diajarin Bu? Bu, pengen punya anak hafiz Quran? Suka diajarin Bu? Gimana mau jadi? Tapi insya Allah ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak di sini, anaknya insya Allah hafiz Quran semuanya. Ya, mudah-mudahan kita doakan santriawan santriawati as-sofa, Allah muliakan ilmunya, Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati bapak-bapak alim ulama, para kiai, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan Allah memuliakan semuanya. Saya tidak lama-lama karena waktu udah menunjukkan jam 11:30 kurang 1 jam setengah. Ya, betul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren As-Sofa dalam rangka rutinan pengajian malam Senin. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah sampai sini Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam rumah tangga kita. Dan juga Allah berikan rezeki yang banyak dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan guru kita, sebentar lagi kita akan melaksanakan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2025 yang ke-80. Berarti kemerdekaan kita sudah 80 tahun kita hidup merdeka. Ibu sudah merdeka? Ibu sudah merdeka belum? Jawab Bu, jujur. Ibu sudah merdeka belum? Kenapa belum merdekanya Bu?
Bapak sudah merdeka, Pak. Kenapa belumnya, Pak? Sebenarnya kita sudah merdeka, Bu, Pak. 80 tahun hari kemerdekaan yang kita alami, alhamdulillah, Ibu sudah merdeka. Berarti merdekanya Ibu sudah mempunyai Bu, Ibu sudah mempunyai suami. Ibu ganteng apa? Banget. Gantengan mana suami Ibu dengan saya? Jujur, Bu, coba. Oh, gantengan suami, berarti mata Ibu hebat. Ada yang ngatain gantengan Ustadz, berarti mata Ibu harus di fisioterapi. Betul. Sudah merdeka berarti kita alhamdulillah, Bu, bersyukur, Bu, tidak ada penjajahan. Coba kalau ngelihat ke depan, belakang, Bu, betapa sedihnya, betapa tidak bahagianya orang tua dulu kita, Bu, melaksanakan kemerdekaan, melaksanakan perang supaya merdeka. Masya Allah, Pak, betul enggak? Orang tua kita, Pak, orang-orang terdahulu itu pakai bambu runcing, Pak. Tapi hebatnya bambu runcing dengan ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuh, takbir, coba. Betul enggak? Makanya Ibu kalau suami gak punya duit, takbir. Kalau Ibu minta suami, Pah minta duit, tidak ada takbir, Allahu Akbar. Itu, Bu. Betul enggak? Makanya bersyukur kita, Pak. Coba kalau kita melihat ke belakang, cashback ke belakang, Masya Allah, tabarakallah, berkelimbangan dengan dosa, berkelimbangan dengan darah orang tua kita, tapi matinya mati syahid karena mempertahankan negara. Tapi sekarang katanya ada yang mati syahid. Oh, mati syahid? Belum tentu. Bagaimana yang mati syahid? Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahid orang tersebut meninggal di jalan Allah. Perang. Seperti di Palestina, perang meluluh, kasihan. Tadi saya baca 84 orang meninggal dunia, Pak. Kita mau udah merdeka. Ibu merdeka. Makanya, Bu, maaf, bersyukur sama Allah, kepada Allah kita, Pak. Nih, saya tadi bacakan ayat Al-Quran, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan tambah kembali nikmat tersebut. Contoh saya bersyukur, Pak, kepada Allah. Istri saya satu perempuan, bersyukur saya. Enggak bisa. Kenapa? 10. Tidak bisa. Tapi kalau kiai, monggo. Amin. Malam. Bersyukur kepada Allah, Pak. Kita diberikan rezeki oleh Allah, bersyukur, Pak, walaupun sedikit. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang solehah, ibu bersyukur enggak kalau dikasih uang 200.000 sama suami? Yang benar, Bu. Sebulan, jangan sehari. Contoh, ibu dikasih uang 1 bulan 200.000, cukup enggak, Bu? Kebangetan suaminya, ya, Bu. Alhamdulillah kalau saya, Bu, 1 bulan 5 juta ngasihnya gaji.
dari gaji, Bu. Ini terus ya, terus Bu. Syukur kepada Allah, Pak, Bu. Walaupun ibu dikasih duit 200.000 satu bulan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya besok memberikan uang 10 juta. Ibu suka ngedoa begitu, Bu. Bu. Bapak suka memberikan uang niatnya ibadah kepada istri, Pak. Diam. Takut ini. Aduh, istri kan kalau perempuan itu ras terkuat di dunia. Kenapa sebabnya? Kalau bawa motor, sen kanan masuk kiri. Betul. Sen kiri masuk ke kanan. Saya sampai bingung. Pernah saya, Bu, ibu mau kemana? Mau ke kiri. Kenapa sen kanan? Motor saya, kata dia. Ngapain bapak ngurusin saya? Kata, marahan dia daripada saya. Loh, makanya bersyukur, Pak, Bu. Saya dimarahin, Pak. Tapi saya mah alhamdulillah, Bu. Ke istri selalu memberikan tiap hari, apalagi bentar lagi bulan Maulid. Istri saya gemuk kalau bulan Maulid. Kenapa sebabnya? Berkat tiap malam ada. Pas di amplop ada. Istri senyum. Kalau jam 3 pulang, istri senyum. Istri saya mau, Bu. Kenapa sebabnya? Ada penghasilan. Makanya pangkat saya AKBP. Asal kreatif banyak penghasilan. Daripada AKP. AKP agak kurang penghasilan. Betul. AKBP saya. Ada yang AKBP agak kurang beres pikiran. Suwe kan. Tuh, bersyukur, Pak, ya, kepada Allah. Bapak punya istri yang solehah, bersyukur, Pak. Ibu mempunyai suami yang soleh, bersyukur, Bu. Ibu bersyukur kalau suami selalu kerja, bersihkan rumah, bersihkan segala-galanya, bersyukur, Bu, kepada Allah. Bu, sebenarnya kalau saya kasih tahu, pekerjaan rumah itu bukan pekerjaan seorang istri, tapi pekerjaan seorang suami. Hah? Yo, Bu, betul enggak? Jadi pekerjaan seorang istri, pekerjaan rumah bukan pekerjaan seorang istri, tapi pekerjaan seorang suami. Nyuci baju kewajiban suami, ngepel kewajiban suami. Iya, semuanya. Seorang istri adalah hanya dua, taat sama Allah dan taat perintah suami. Kalau kata suami, mama nyuci baju, harus nyuci. Betul. Itu. Bahagia, Bu. Maka dari itu syukuri nikmat. Kata bapak-bapak, bahagia gua deh. Syukur nikmat kepada Allah. 80 tahun kemerdekaan, kita sudah merdeka. Tidak ada apa-apa, kelaparan tidak ada. Bahkan kita bisa makan dengan yang enak-enak. Betul, Pak? Indah. Model saya, alhamdulillah, kopi pahit sudah ada, aqua sudah ada, tinggal kuenya belum ada. Betul. Tetapi jangan sampai kufur akan nikmat, Pak. Wala in kafartum inna azabi lasadid.
Wala in kafartum inna azabi lasadid, kata Allah, apabila kalian tidak bersyukur atas nikmat aku, kata Allah, niscaya azab Allah sangat pedih sekali. Banyak sekali rekan kita, saudara kita diberikan suatu azab oleh Allah karena tidak bersyukur. Coba kiai bersyukur, Pak. Kiai, Pak. Bapak lihat seorang ulama kiai kerja enggak, Pak? Bu, kiai kerja enggak? Enggak kerja, tapi mobilnya lihat Pajero, Fortune. Tuh. Ngapain kerjanya? Malam, tengah malam dia doa kepada Allah. Bapak suka bangun jam 2 tengah malam. Bangun enggak, Pak? Cuma bagus. Ibu suka bangun tengah malam, Bu? Suka, cuma ya baguslah. Kiai, lihat saja kiai, Bu. Anaknya banyak. Kiai itu anak tidak punya 2, tidak punya 3, minimal anaknya 12 kiai itu. Kiai Nur berapa? 5. Saya 9. Berarti kalah tua. 9. Lebih baik banyak anak daripada sedikit anak, betul Pak? Pas ditanya sama tetangga, kamu punya anak berapa? Alhamdulillah punya anak 2. Udah gede-gede, alhamdulillah. Udah kerja, udah. Di mana kerjanya? Yang satu di kepolisian. Hebat bener. Boro-boro hebat, ditahan. Yang satu di mana? Di kejaksaan. Mantep bener. Waduh, ngapain? Boro-boro lagi di sidang. Kenapa emang? Itu nyuri punya orang. Tuh, tanya, kamu punya berapa? 12. Lumayan. Satu jadi camat dan Ramil jadi kiai. Jadi polisi. Teh. Coba kalau lebaran Pak punya anak 12. Lebaran 12 mobil ngejejer Pak. Keren bener itu. Pas seminggu beres lebaran, anak cucunya mau pulang. Ngerantau kembali. Ibu dan bapaknya didudukin Pak. Ngasih anak-anaknya cucunya 1 juta, 1 juta. Berarti berapa? 12 juta. Bapaknya nangis. Dikira emaknya nangis karena sedih ditinggal cucunya, anaknya. Nangis dia. Terseduh-seduh air matanya. Sampai nangisnya kayak gini. Ditanya sama istrinya, kenapa Pak sedih? Anak-anak kan mau ngerantau. Bukan sedih, gua sedih ditinggalin. Coba kalau punya anak 30. Tuh, 30 juta. Istrinya marah. 12 juga kagak ngasih apa-apa lu. Gua yang capek. Emang laki-laki mah indah Pak, enak Pak. Perempuan kasihan Pak. Makanya kasih sayang terhadap seorang istri harus ditanamkan oleh bapak-bapak. Cinta syukur kepada Allah bahwa istri kita memberikan kebahagiaan kepada kita. Pak, Bapak suka bilang apa sama istri Pak? Mama, bebek, sayang. Coba jawab. Kalau Bapak bersyukur sama Allah punya istri yang kuat. Istri yang kuat Pak. Bapak suka bilang sama istri, bilangnya apa? Bebek, sayang, mama, apa-apa? Hah? Bu, bapaknya suka bilang apa Bu? Bokis. Panggil yang terbaik supaya menjadikan kebahagiaan kepada istri kita Pak. Maaf, kalau Bapak manggil mama berarti mama panggil Pak. Ibu, Bapak, Abi, Umi. Betul. Mami, Papi, Pipa, Paralon. Begitu aja. Iya kan? Lawannya itu. Bersyukur sama Allah. Tadi kata Pak Kiai, tanggal 16 lomba apa Pak Kiai?
Hah? Lomba kerupuk. Saya kasih tahu sama Pak Kiai, kalau lomba kerupuk minimal 2 kintal kerupuknya. Jadi ibu-ibu minimal 6 kerupuknya. Mudah-mudahan, tapi saya lihat tadi udah ada emang kerupuknya. Bu, Bu, ibu siap lomba kerupuk, Bu? Ibu pengen menang nggak? Biarin bapak-bapak dulu, tanya saya ibu-ibu. Ibu pengen menang, Bu? Bu, pengen menang lomba kerupuk? Ada doanya, Bu. Sekali prit, kata panitia prit, langsung ibu langsung habis itu kerupuk. Dikunyah. Ada doanya. Mau pengen doanya, Bu? Mau? Tanya Kiai. Ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kembali syukuri nikmat, Bu. Kibarkan bendera merah putih. Kenapa merah? Berani. Putih suci. Berarti kalau orang yang berani menegakkan agama, itu orang hebat. Kalau kata yang salah, salah. Betul, Pak. Yang benar, benar. Putih, merah putih, suci. Berarti kita, hati kita harus suci, Bu. Pak, sholat, contoh sholat, kita mau menghadap siapa, Pak? Kalau mau sholat menghadap siapa? Menghadap Allah. Berarti kita harus suci. Pakaian juga harus bersih. Jangan pakai kaos. Ini kadang-kadang pakai kaos. Di belakang ada namanya partai. Pas di belakang usolli fardhol maghribi. Partai Golkar. Bahaya. Betul. Yang putih. Suci. Orang tua kita dulu berani, Pak, dengan bambu runcing. Betul. Tapi kalah Jepang. 3,5 abad kita dijajah, Pak. Masya Allah. Sekarang dijajah dengan akhlak. Akhlak, Bu. Anak-anak kita, Bu, hati-hati, Pak. Sekarang udah dijajah dengan apa? Akhlak. Nih, dengan handphone. Dibuka, meledak, udah ada. Coba. Makanya tanamkan iman yang kuat. Berikan ke pondok pesantren anak kita. Insya Allah keimanannya akan kuat. Betul, Bu. Anak-anak kita, maaf, Bu. Kalau malam minggu coba bayangkan, Kiai. Jangankan di sini. Di sini insya Allah nggak ada. Di sini mah. Di sini. Ya nggak tahu di sana. Coba kalau lihat di Pemda. Masya Allah. Banyak benar itu. Masya Allah. Udah pegang tangan kemana-mana. Ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Geraya. Tapi yang ajan di masjid, ada enggak anak muda sekarang? Ada enggak, Pak? Kalau zaman dulu kita ya, Pak Kiai, maaf. Sebelum maghrib kita sudah salawatan. Ya Nabi salam alaika. Tuh, maghrib baca Quran, baca sholawat. Coba, Pak, sekarang mana? Maghrib enggak ada, Pak. Maaf. Yang ada kakek-kakek. Betul enggak? Umur 78 tahun. Mukul beduk. Masya Allah. Tabarakallah. Dipukul beduk ketongan. Tong, tong, tong. Dur. Masya Allah. Ajannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lemes yang ada. Coba imamin. Insyaallah fadal maghribi. Salat syarakaji mustaqbil al-qiblati. Imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca Fatihah 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai ghairil maghdubi alaihim
waladhdallin. Kalau tarawih kayak begitu, bubar itu ya makmum. Betul enggak? Betul enggak? Baca kuliah, bulak-balik. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la na'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu. Lakum kagak ketemu. Sekalinya ketemu, lakum dinukum waladhdallin. Atau amin lagi. Coba kalau anak santri yang hafiz Quran mukul beduk 10 kilo, aman Pak. Dia pukul kentongan. Tong, 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 tong. Dur, 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 dur. Tong, tong, dur, dur, dur. Anak santri as-sofa azan. Indah rasanya. Dia azan. Siapa Bu? Yang ajan siapa Bu? Saya yang ajan mah. Umpamain ajan santri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya kalau di perumahan ini yang ajan kayak begitu, pules tidur semuanya. Nggak ada yang bangun. Betul? Ajan enak Bu kalau anak muda. Baca Qur'annya pun indah Bu. Shalli fardal maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblati imamadillahi ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Lupa anak muda juga. Tinggal kakek-kakek balik. Allah. Allah. Baca lagi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena tidak ada iman. Coba kalau anak kita imannya kuat kepada Allah, yakin jadi anak tahfiz 30 juz Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya dari itu syukuri nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat kecil maupun besar, kita ucapkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mau berlombaan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya lomba makan kerupuk, mudah-mudahan dapat juara pertama. Beres dapat juara pertama, ucapkan alhamdulillah saya dapat juara pertama dan hadiahnya alhamdulillah kerupuk 1 kaleng. Betul. Bersyukur sama Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Apabila kita menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Betul. Kedipan mata kita tiap detik tiap waktu kita dikedipan oleh mata. Betul. Tangan kanan kita Pak bergerak ini Masya Allah. Makanya syukuri. Orang yang tidak mempunyai salah satu organ tubuh kekurangan, dia selalu bersyukur. Kita yang sudah punya, diberikan organ tubuh semuanya ada lengkap, bahagia, kita bersyukur sama Allah. Jangan sampai kita kufur akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab kalau orang yang tidak bersyukur, sudah kita bodoh, sudah kita tidak bisa apa-apa, kita bersyukur, siapa tahu ada yang nolong. Karena ada salah satu cerita. Terusin ini, terusin. Waduh, terusin. Ini cerita aja, bohong atau enggaknya, Kiai punten ya. Jadi ada salah satu cerita, satu keluarga punya anak perempuan 1. Dia tidak punya agama,
artinya bodoh. Anaknya bodoh, ibunya bodoh, kata istrinya, Pak, kita bodoh nih, coba cari santri yang bisa ngaji supaya ada yang ngajarin buat kita. Akhirnya bapaknya nanya ke jalan raya di pos ronda, dia nanya sama anak muda, anak muda, kalau yang namanya santri gimana? Emang kenapa Pak? Enggak, gua nanya doang. Dijawablah sama anak muda, yang santri itu namanya santri pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, itu santri. Oh iya, oke, kalau begitu. Makasih ya. Balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Pak? Oh santri itu mak yang pakai baju koko, sarung, peci itu santri. Ya udah, orang-orang sholat subuh Bapak langsung ke pos ronda cari santri. Beres dia nyari, ada yang pakai celana, pakai baju koko, pakai peci, oh bukan santri. Kebetulan salah seorang mau ngangon menggala kambing, ada satu orang dia pakai sarung, pakai baju koko, sudah lusuh kokonya, pakai peci, tidak salah, ini santri. Dia dipanggil, dibawa ke rumahnya, kata orang tua sampai rumahnya, kamu santri? Bukan. Sebab santri kata orang itu yang pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, pasti kamu santri. Mau nggak kamu dinikahin sama anak saya? Mantap benar. Tapi belagu itu, pemuda itu belagu. Dia bilang cantik apa jelek? Kalau cantik aku mau, jelek kagak, suwe kan. Akhirnya sudah dinikah. Dapat 1 minggu, bapaknya ngomong, mantu, kenapa Pak? Karena kamu santri, coba baca ayat Al-Quran. Tidak bisa, malu. Tuh, akhirnya saking malunya, karena ketahuan, dibodohinlah orang tuanya. Dibodohin, ngaji dia biasa. Cuma ngajinya bukan Quran. Emang pertama ta'ud dan bismillah itu Al-Quran. Yang kedua, ininya, tengahnya suruh baca Quran, tidak mampu. Karena sudah tahu, dibodohin. Orang tuanya dibodohin. Makanya kita jangan dibodoh-bodohin sama orang, Pak. Betul enggak? Orang itu kita jangan pinter keblinger. Harus pinter dalam segi apapun. Orang yang bodohin kita banyak, Pak. Jangan dibodohin. Udah merdeka Pak kita, 80 tahun Pak. Masa iya dibodoh-bodohin melulu? Coba sama mantunya aja dibodohin. Dia suruh ngaji kagak bisa. Apa yang tertera ngajinya? Betas sepotong dibungkus sama tikar bututu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye gimana?